Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bisyami Ramadan, alladzi amarona bittaqwa wa alhamana ila sabilir rusdi wal qawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para keluarga kami yang tergabung dalam grup Bani Surairono, patutlah kita bersyukur atas berbagai limpahan rahmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Salah satunya bersyukur kita bisa melaksanakan perintah wajib ibadah bulan Ramadan menuju ketakwaan. Mudah-mudahan amal ibadah kita tidak sia-sia, tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki hari raya Idul Fitri 1 Syawal, kita semua bergembira, takbir, takbir, takbir di mana-mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan takbir sholat, itu adalah takbir kemenangan. Bahkan ada yang berkeliling, mulai jalan kaki, bawa okor di desa-desa, naik kendaraan, takbir kemenangan. Namanya menang itu kan perang. Kita perang, melawan musuh. Menurut agama, musuh itu, musuh nomor 1 adalah kafir. Berat. Tapi kalau kita sudah berperang, ternyata itu enteng. Ada yang lebih berat, yaitu munafik. Munafik kita kalahkan. Ada lagi yang lebih berat, ialah memerangi setan. Agak berat setan itu. Seret, karena kita nggak bisa melihat setan. Setan melihat kita. Kalau sudah bisa mengalahkan itu, ternyata ada musuh yang lebih besar lagi, lebih hebat lagi, letaknya pada diri kita masing-masing, yaitu memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu makan, hawa nafsu perut, dan hawa nafsu di bawah perut. Namun Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menang dalam jihad. Selanjutnya ada kebiasaan yang insya Allah bagus, manfaat. Berjabatan tangan, silaturahim, halal bihalal, termasuk ziarah kubur, mendatangi orang tua. Kebiasaan-kebiasaan bagus. Lalu adakah kebiasaan yang tidak bagus? Ada. Apa? Nyumat mercon. Sebuah dor itu 100.000 itu dibayar, itu tidak sekali, nilainya juta. Tapi sholat id atau ke masjid berapa diisi kotak amal. Takmir jarang, walaupun ada ajaran uang yang warnanya merah biru saja, yang ada uang-uang logam dimasukkan di situ.
Ya, selanjutnya setelah kita berjuang selesai, kita masuk perjuangan lagi. Kita berjuang terus dengan semboyan hidup adalah berjuang. Seperti pernah dikatakan oleh almarhum Buya Hamka yang saya pernah berguru di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru ketika saya mengikuti pendidikan 3 bulan di sana. Setiap Sabtu Minggu saya ketemu. Beliau mengatakan hidup adalah gerak. Orang hidup enggak bergerak itu sama dengan mati sebelum mati yang sebenar-benarnya. Karena itu ya perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takwa pada Allah. Wabtaghul wasilah, carilah sarana ilaihi menuju takwa. Kalau sudah ketemu sarana, wajah itu berjuanglah dengan sarana yang kita miliki. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Keluargaku Bani Suranya, Insya Allah semua itu berjuang. Yang jadi guru, jadi dosen berjuang. Yang kerja itu di Gresik itu berjuang itu. Jadi ini adalah wakil Allah di bukit-bukit, di gunung, membongkar itu untuk diolah jadi semen itu. Yang jadi dosen mengajar itu adalah berjuang. Bukan itu saja. Seorang ibu yang hamil gagal dalam melahirkan, meninggal dunia, kata dokter ibunya yang jadi korban atau anaknya yang jadi korban, selamat semua tidak bisa, tapi korban semua mungkin. Akhirnya ibunya yang korban, anaknya lahir selamat ibunya. Ini saya mengalami di panti asuhan, ibunya wafat. Akhirnya bayi umur beberapa hari itu kami pelihara masuk panti asuhan, sekarang sudah masuk SD. Itu adalah berjuang, di mana-mana ada medan berjuang. Itu Pak Tayubi Haryanto, beliau itu haji, beliau itu doktor, beliau itu kepala stikes di Kepanjen. Itu adalah medan juangnya. Wajah itu, wajah. Kita mendoakan, kita bantu sebisa-bisanya. Mana lagi yang belum saya sebut. Semua ini pejuang-pejuang. Termasuk itu Mas Pri itu, Supriyatmoko itu berjuang, itu mendidik anak-anak itu, mendidik ngaji, bisa baca Quran, dan menangani ini khatmil Quran. Itu besar itu jajannya. Besarnya itu tidak bisa dihitung dengan nilai. Karena pesan saya, jangan jadi orang mukmin yang duduk-duduk saja tanpa halangan, tanpa alasan, udzur tidak, tapi jadi orang mukmin yang nongkrong duduk-duduk saja. Jangan. Ya, orang mukmin cuma nongkrong ngobrol di perempatan, di pertigaan, itu dibanding orang Islam yang berjuang itu tidak sama. Ini anak-anakku kan rajin baca, rajin Al-Quran, termasuk yang masuk grupnya Mas Pri itu, Habibah, Umu Habibah dan Indra. Saya lihat laporannya ini sudah selesai ini. Kalian, ya ini saya, ini juz, ini 13, ini 14 loh, ini saya ada. Karena ibunya Iba itu rajin baca Al-Quran setiap maghrib, terkadang setiap subuh, tapi tanpa laporan.
ke Mas Pri sepate angel ate laporan dulu itu wis kegeden dari sini. Tapi ngaji itu tetap itu. Dan ini saya pinjam ini alatnya. Pinjam aku Bu Anissa, aku tertarik karena kelompok Anissa itu kan perempuan ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala panjang, ada berapa garis, 5 garis, ini 5 atau 6 garis, tapi panjang, diawali dengan kata-kata la yastawi. La yastawi, gak podo. Ayatnya panjang, diawali la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Gak sama orang yang hanya duduk-duduk saja tanpa alasan dari kelompok orang mukmin gitu. Jadi kata qa'iduna dari Allah itu tidak sama orang-orang yang suka duduk-duduk di kalangan orang mukmin ghairu ulid dharar, tidak ada alasan yang dibenarkan, wal mujahiduna fi sabilillah, dibanding orang yang berjihad di jalan Allah di amwalihim wa anfusihim. Nah, gitu. Berjuang itu dengan hartanya, dengan jiwanya. Nah, ini perlu diingat. Berjuang itu harta dulu, jangan kesusu. Saya sanggup memperjuangkan sampai titik darah yang penghabisan. Alah ketahuan ya? Sampai titik darah, itu darah segar, ojo dikorban-korbannya. Jangan berjuang dengan titik darah penghabisan, itu jangan itu, walaupun itu boleh. Tapi disekno piambang duit motokno dhisik lho, ngoten lho. Duwe muwet ditenemen sampai wong Jawa ngarani gegem duit ora netes. Coba lah menggenggam air itu loh ndak netes, apalagi menggenggam uang. ada walaupun tidak banyak. Jadi kalau tanya pada saya banyak datang ke panti asuhan nyumbang 50.000, 30.000, 100.000, 500.000 ada. Berapa yang terkecil? Yang terkecil tidak ada harganya. Adol tempe gantek wis mampir nang panti asuhan tak sumbangno. Dodolan sayur gantek disumbangno. Jajan wae pirang-pirang gak iso entek meneh wis ganti jajan diberikan anak panti asuhan. Ayo banyak. Ini termasuk dengan hartanya fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Selanjutnya ya tidak sama ya. Kalau tidak sama itu lantas apa bedanya? Allah sendiri yang menjawab, fadlalallahul mujahidina. Allah memberikan kelebihan orang-orang yang berjuang bi amwalihim dengan harta, wa anfusihim dengan jiwanya, alal qaitina darajat, dibanding orang yang hanya duduk-duduk derajatnya. Loh, jadi yang berjuang itu derajatnya lebih tinggi. Ada tunjangan jabatan, tunjangan struktural, ada tunjangan perumahan, macam-macam tunjangan karena berjuang. Tapi kalau tidak berjuang, bukan tunjangan yang diterima, tapi apa? Tunjangan. Ya ditunjuk itu. Aparat nahi mungkar qaitina darajat. Namun demikian saudara-saudaraku, ternyata orang mukmin yang berjuang dan orang mukmin yang duduk-duduk derajatnya sama. Siapa yang Allah sendiri, wa kullan wa'adallahul husna, masing-masing mereka dijanjikan oleh Allah kebaikan. Ya, ini ayat itu tadi. Lalu apa maksud kebaikan? Yaitu sama-sama masuk surga. Enak toh?
Yang awal tadi gak podo, tapi ternyata Allah yang berjuang, yang duduk-duduk, itu dijanjikan Allah satu kebaikan, semuanya masuk surga. Kalau begitu pilih yang jangan, karena bagi yang berjuang, faddalallahul mujahidina alal qaidina ajran azima. Yang berjuang itu diberi kelebihan Allah, yaitu ajran azima, pahala yang besar. Pahala seperti apa? Darajatin minhu, derajat mereka itu lebih tinggi, lebih tinggi. Itulah kata Hamka, saya masih ingat itu. Kata beliau, 2 ekor kerbau yang sama besarnya, maka harganya itu ya mendekati samalah, gedene podo, harganya ya hampir podo. Tapi kalau orang belum tentu, gedene podo tapi tukang jambretnya lain harganya. Begitulah darajatin minhu wa maghfirah. Oleh Allah yang mau berjuang itu memperoleh derajat tinggi, wa maghfirah, dapat ampunan Allah, wa rahmah, kasih sayang Allah, wa kanallahu ghafurur rahimah, dan sungguh dan adalah Allah itu maha pengampun dan maha mengasihi. Akhirnya, kalau akhirnya itu ya mendekati berakhir ini ya. Akhirnya sampai pada tausiah pokok, yaitu pesan-pesan pokok. Lakukanlah perintah agama itu sesuai dengan kemampuan yang dianugerahkan Allah. Ketidakmampuan bukan sesuatu kesalahan sepanjang kita telah berusaha dengan penuh kesungguhan. Demikian, semoga kekhilafan, kesalahan serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mendoakan orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah. Kita lanjutkan. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabbana, berilah kami kemampuan untuk senantiasa mendakwakan Islam, karena kami semua menyadari bahwa dakwah adalah usaha untuk mengubah kondisi dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asina. La haula wa la quwata illa billah. Wa min ta'atina ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masabika dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rona
ala man zalamana ya Rabbana wansurna ala man adana ya Rabbana, tolonglah kami terhadap orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah itu ada dalam urusan agama kami. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar dari puncak dan puncak dari ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak mengasihi kami berkuasa atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.